Berjumpa kembali dengan kami, D dan M, Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Candi Singasari yang letaknya di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang ini merupakan salah satu candi yang bercorak Hindu-Buddha. Candi Singasari ini merupakan sebuah candi pendarmaan bagi Prabu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang meninggal pada tahun 1292 Masehi. Candi yang letaknya di sebuah lembah di antara pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna ini ternyata menyimpan sebuah rahasia besar akan asal-usul seorang tokoh agung Majapahit, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Diperkirakan pembangunan Candi Singasari ini dimulai sekitar tahun 1300 Masehi. Pembangunan Candi Singasari ini berdasarkan keputusan Batara Sapta Prabu yang merupakan Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Majapahit serta perintah langsung dari Rani Majapahit, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi, kepada Patih Gajah Mada. Jadi kemungkinan besar Candi Singasari ini dibangun pada kejayaan Kerajaan Majapahit. Candi Singasari ini menempati area seluas 200 meter kali 400 meter dan terdiri dari beberapa candi perwara. Bangunan induk Candi Singasari ini yang terbuat dari batuan andesit menghadap ke arah barat dan berdiri pada alas berbentuk bujur sangkar yang berukuran 14 meter kali 14 meter. Dan tinggi Candi Singasari ini yang masih tersisa sekitar 14,1 meter. Sementara itu, tubuh Candi Singasari ini berdiri di atas batur kaki setinggi 1,5 meter tanpa hiasan ataupun relief. Sementara itu, pada tangga naik ke selasar di kaki candi tidak diapit oleh pipi tangga, akan tetapi masih terdapat makara di atas pintu masuk candi yang menghadap ke selatan. Uniknya, pintu masuk ke dalam Candi Singasari ini terlihat sederhana tanpa bingkai berhiaskan pahatan. Di atas ambang pintu terdapat pahatan kepala kala atau kirti murka. Pahatan ini dipercaya mengusir roh jahat yang dapat membawa bencana. Sementara itu, pada bagian tubuh Candi Singasari ini terdapat relief yang berbentuk bunga dan binatang. Salah satunya adalah relief singa yang saling bertolak pandang, serta adanya beberapa pahatan dan relief yang sangat sederhana, sehingga menimbulkan kesan bahwa pembangunan Candi Singasari belum sepenuhnya terselesaikan. Sementara itu, di sebelah kanan dan kiri pintu bilik terdapat relung, tepat arca tanpa bingkai dan hiasan kepala kala. Di tengah ruangan utama Candi Singasari ini terdapat
sebuah ruangan yang biasanya digunakan untuk menempatkan sebuah arca lingga dan yoni. Sayangnya yoni tersebut sudah rusak pada bagian atasnya. Pada bagian puncak candi atau atap candi berbentuk meru yang tersusun makin ke atas semakin kecil, di mana sebagian puncak atap masih terlihat sudah runtuh. Di dekat bangunan candi ada sebuah alun-alun di mana di dalamnya terdapat sepasang penjaga pintu atau dwara pala yang ukurannya cukup besar, yaitu sekitar 4 meter dengan membawa gada yang posisinya menghadap ke bawah. Candi Singasari ini pertama kali ditemukan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda yang saat itu menjabat sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa yang berkedudukan di Semarang. Dia bernama Nicolaus Engelhard. Pada tahun 1804 atas perintah Engelhard, arca-arca yang ada di Candi Singasari ini dipindahkan untuk selanjutnya diangkut ke negeri Belanda pada tahun 1819 untuk dijadikan koleksi museum-museum Leiden. Candi Singasari yang kondisinya sudah tidak terawat lagi dan ditemukan oleh Raffles di tengah hutan jati ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20, dan pada tahun 1934 hingga 1936 Candi Singasari ini dilakukan pemugaran. Namun pembukaran tersebut belum selesai karena di sekeliling halaman candi masih terdapat tumpukan batu yang belum dikembalikan ke posisi semula. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan Candi Singasari ini dilaksanakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan antara Raja Kertanegara dan keturunan Raden Wijaya masih memiliki ikatan darah. Dan anehnya, ternyata bukan hanya Ratu Tribuana Tunggadewi beserta kerajaan raja saja yang memuliakan Raja Kertanegara. Bahkan Patih Gajah Mada pun turut memuliakan Raja Kertanegara pula. Ternyata keberadaan Candi Singasari ini sedikit banyak telah menguak jati diri Mahapatih Gajah Mada. Ada dua alasan mengapa Patih Gajah Mada begitu memuliakannya sehingga beliau mendirikan candi pendarmaan bagi Raja Kertanegara. Alasan yang pertama, Patih Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan sumpah palapanya. Gajah Mada memandang Raja Kertanegara sejalan dengan visi dan misinya dalam mempersatukan Nusantara dalam naungan Majapahit. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, Raja Kertanegara berusaha untuk menyatukan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa berada dalam naungan Kerajaan Singasari. Demikian halnya dengan Gajah Mada yang bercita-cita menyatukan Nusantara dengan sumpah pahlapanya.
Alasan yang kedua adalah jika biasanya dalam tradisi Jawa kuno, candi atau cetya pendarmaan seorang raja itu harus dibangun oleh kerabat atau keturunan dari raja tersebut, seperti halnya Candi Sumberjati yang diperuntukkan sebagai tempat pendarmaan Raden Wijaya, yang merupakan Raja Majapahit yang pertama ini dibangun oleh Jayanegara pada tahun 1321, di mana Jayanegara sendiri merupakan putra dari Raden Wijaya, serta Candi Bayalangu yang dibangun oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1362 ini diperuntukkan sebagai tempat pendarmaan neneknya yang bernama Gayatri. Pembangunan Candi Singasari oleh Gajah Mada ini menunjukkan bahwa Gajah Mada ini juga merupakan keturunan dari Raja Kertanegara, atau setidaknya masih mempunyai hubungan darah dengan Raja Singasari yang terakhir ini. Apabila kita mengikuti alur sejarah perjalanan Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit, di situ kita menjumpai seorang tokoh yang bernama Gajah Pagon. Kemungkinan besar Gajah Pagon ini merupakan ayah dari Gajah Mada sendiri. Dalam perjuangannya mendirikan kerajaan Majapahit, Gajah Pagon ini selalu mengiringi Raden Wijaya dalam berbagai peperangan melawan Jayakatwang dari Kediri. Keberadaan Gajah Pagon di samping Raden Wijaya ini menunjukkan bahwa Gajah Pagon ini bukanlah orang biasa. Kemungkinan beliau merupakan putra dari salah satu selir dari Raja Kertanegara. Bahkan di dalam kitab Pararaton disebutkan secara khusus ketika terjadi peperangan melawan Kediri, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan kondisi Gajah Pagon yang sedang terluka. Raden Wijaya kemudian menitipkan Gajah Pagon kepada seorang kepala desa di Pandaan. Besar kemungkinan Gajah Pagon ini setelah sembuh kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan memiliki anak yang bernama Gajah Mada. Dari runtutan cerita sejarah tersebut, kemungkinan besar antara Gajah Mada dengan Ratu Tribana Tunggadewi ini memiliki eyang yang sama, yaitu Kertanegara. Hanya yang membedakan adalah Tribhuwana Tunggadewi merupakan cucu dari istri resmi Raja Kertanegara, sedangkan Gajah Mada cucu dari selir Raja Kertanegara. Kemungkinan Sumpah Palapa yang diiklankan oleh Patih Gajah Mada ini terinspirasi oleh konsep Dwi Pantra Mandala yang dijalankan oleh Raja Kertanegara. Demikianlah uraian singkat kami mengenai Candi Singasari dan hubungannya dengan asal-usul Patih Gajah Mada yang sampai saat ini masih simpang siur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.